Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Faradila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini saya sudah bersama kepala sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Mentawa Baru Hulu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng yang sudah bersedia untuk melakukan wawancara pada hari ini ya Bapak ya. Sama, terima kasih Bu Widya. Ya, langsung saya mulai aja ya Pak ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Bu Widya ya telah memberi kesempatan. Eh, Selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dilema etika dan bujukan moral, ya tentunya kita akan melihat kasusnya Bu ya. Karena ini dilema etika adalah satu permasalahan pilihan yang sama-sama sulit ya, sama-sama sulit untuk dilakukan ya. Karena itu tentunya kita harus memperhatikan, mengidentifikasi apakah masalah ini masuk di kategori dilema etika atau tidak ya. Seperti kasus di sekolah yang biasa terjadi di sekolah kita ini, ada siswa yang sering tidak masuk kelas ya, sering tidak masuk kelas, tiba-tiba ikut ulangan. Nah ini kan bagi guru nih satu permasalahan yang sulit ya, apakah tidak diperbolehkan atau diperbolehkan, nah, sebagaimana seperti itu. Dan sering jadi juga kasus perkelahian siswa ya di sekolah ini. Guru nih juga mengalami suatu dilema yang sulit ya, pilihan yang sulit. Kadang apalagi kasus seperti sekarang ini ya, dihukum ya, kemudian dibiarkan. Nah ini masalah ini kalau sudah seperti ya, inilah sosial masuk ranah di dilema etika ya, dilema etika atau kasus moral ya, ini yang terjadi di sekolah kita ini. Baik, menurut Bapak nih ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini yang saya lakukan, terutama untuk masalah-masalah yang sulit seperti ini ya, seperti tentunya harus dirapatkan ya, dirapatkan dengan Dewan Guru, terutama pihak-pihak yang berkompeten terkait dengan kasus yang ada. Contohnya kasus siswa yang sering tidak masuk, tapi di tempat ulangan masuk. Ya tentunya kita harus rapatkan dengan guru kelasnya, dengan guru bidang studi ya, untuk memberikan keputusan terbaik kasus seperti ini. Seperti itu. Kemudian kasus-kasus perkelahian umpamanya antar siswa, ini juga tentunya akan melibatkan tim TPPK ya, untuk memutuskan kasus seperti ini. Jadi harus dilibatkan sesuai dengan topoksi tanggung jawab guru di sekolah kita, dimusyawarahkan, dirapatkan, baru diputuskan. Ya, berarti harus melibatkan guru dan juga beberapa organisasi di dalamnya ya Pak ya, karena kita di sekolah kita kan sudah ada tim TPPK ya, kasus terkait dengan perkelahian bowling ya, tentunya kita melibatkan TPPK untuk memutuskan kasus seperti itu. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan atau yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya tentunya melihat satu kasus ya, terjadi suatu kasus ya, tentunya nanti ada identifikasi kan, identifikasi itu kemudian dibawa ke forum rapat ya,
penuh rapat, nanti kan masukan dari beberapa guru, guru masing-masing yang berkompeten terkait kasus yang terjadi, ya baru itu diputuskan sebagai kepala sekolah memutuskan akhir daripada kebijakan di sekolah ini. Seperti itu. Baik, berarti walaupun Bapak di sini sebagai pemimpin ya berarti tetap harus melibatkan Dewan Guru juga Pak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang sering terjadi seperti Ya, itu. ya tentunya kita kan nggak bisa hal-hal demikian diputuskan secara otoriter sendiri kan. Siap. Kita melibatkan banyak pihak untuk supaya keputusan ini keputusan yang arif, bijak ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, selama ini saya lihat yang sudah kita lakukan sangat efektif ya untuk satu tindakan mengatasi satu permasalahan dilema etika itu ya dengan cara pertama diidentifikasi, kemudian kita rapatkan, kemudian baru kita putuskan. Jadi tidak serta-merta pokoknya ada kasus langsung diputuskan seperti ini, tidak seperti itu ya. Karena biasanya kalau yang langsung frontal seperti itu akan dampak berikutnya ada lagi ya protes orang tua dan sebagainya. Nah, jadi lebih efektif yang sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati, SOP yang sudah kita buat, lebih efektif. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, tantangannya kita harus bisa memahamkan semua pihak, semua pihak yang terlibat dalam kasus dilema etika ini. Baik kalau kita terkait dengan siswa, ya tentunya kita juga harus memahamkan kepada semua dewan guru yang terlibat terhadap kasus siswa tersebut, kemudian orang tua, ya, dan tentunya tidak serta-merta mereka akan menerima serta-merta semuanya menerima pendapat-pendapat itu. Tentunya kita harus memberikan pemahaman yang dalam, yang lebih bisa rasional, yang diterima oleh mereka. Seperti itu tindakannya yang harus kita lakukan. Masuk ke permasalahan seperti itu harus. Berarti kembali lagi kita melibatkan orang tua ya, ya Pak ya, orang tua dan guru ya. Kemudian nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal khusus nggak ada, karena kita kan melihat satu kasus dilema etika kan tidak hari-hari ya. Jadi kasus-kasus momentum tertentu, kejadian tertentu. Jadi pada saat ada kejadian dilema etika, ya baru kita ada SOP yang sudah kita buat, baru kita lakukan sesuai SOP itu. Jadi ya jadwalnya sesuai dengan SOP yang sudah dibuat. Ada kasus, tidak ada bulan apa, tanggal berapa, nggak ada. Ya, berarti mengikuti kasus yang ada. Berarti ketika ada kasus itu berarti langsung ditangani gitu ya Pak ya. Berarti supaya tidak berlama-lama, kasusnya ya tidak berlarut-larut juga tidak ya. nunggu bulan apa gitu. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya banyak kalau kita alhamdulillah didukung, dikelilingi orang-orang hebat ya. Di sini ada tim TPPK yang memberikan masukan luar biasa terkait itu, kemudian guru-guru senior di kelas-kelas, sehingga itu yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan dilema etika ini. Sudah terutama guru senior kan sudah banyak masa makan anggaran ya terhadap pengalaman terhadap siswa, lingkungan, orang tua, sehingga ini kolaborasi yang luar biasa. Ini yang memudahkan saya dalam mengambil keputusan tersebut. Baik, berarti kembali lagi ya Pak ya, Bapak sebagai pemimpin itu tetap melibatkan warga sekolah begitu ya Pak ya? Ya tentunya harus tidak mengambil keputusan secara sepihak seperti itu ya Pak ya. Kemudian nih terakhir Pak ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan di sekolah ini? Ya, kita selaku pemimpin harus punya jiwa demokratis ya, dan menerima pendapat orang lain,
legowo terhadap masalah, jadi sabar dalam menghadapi masalah. Itu saya petik dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Baik, berarti kalau saya simpulkan ya Pak dari wawancara kita pada hari ini, berarti ketika kita mengambil keputusan itu yang pasti selalu melibatkan Ya, guru, orang guru, tua, orang tua, kemudian pihak-pihak yang ya, terlibat terkait lainnya, terkait. agar mungkin ketika kita mengambil sebuah keputusan itu mungkin sama-sama diuntungkan gitu ya. Bisa menerima, Ya, tidak sama-sama menimbulkan dampak menerima. negatif Ya. berikutnya. Tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan begitu mungkin ya Bapak ya. Kemudian juga ada satu kutipan dari Bapak, mungkin kita jadi pemimpin itu harus menerapkan jiwa yang demokratis seperti Iya, itu ya Pak ya. demokratis. Baiklah. Sabar. Sabar. Mengayomi. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas Terima waktunya kasih, Bu siang hari Widya. ini di sela-sela Sukses. kesibukan Bapak ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, percakapan kita bisa sebagai pembelajaran saya di kemudian hari. Amin. Ya. Sukses, Bu Widya. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Faradila, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Sekarang saya sudah berada di SD Negeri 6 Baamang Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di samping saya sudah ada kepala sekolah. Dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Nurhani Fatima. Kebetulan saya juga GP Angkatan 7 dan di sini saya akan membantu CGP dalam menyelesaikan tugas BK yang mana sudah sampai pada 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, itu saja Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada hari ini untuk membantu saya dalam tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Oke. Ya, langsung aja ya Ibu ya. Oke, silakan. Wawancaranya pada hari ini. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Ini sebenarnya kalau belum masyarakat umum mungkin belum terlalu familiar ya dengan kata-kata dilema etika dan bujukan moral. Oke, sebelumnya kita telusuri dulu dari kita telaah kata-katanya bujukan moral yang mana kita kata-kata membujuk artinya itu merayu, kita meminta sesuatu yang mana dalam kita meminta sesuatu itu pasti ada imbalan. Nah, ini bisa kita katakan bahwa dalam berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang namanya ada godaan, nah itu bisa dari nilai yang benar dengan nilai yang salah. Nah kemudian dilema etika dari kata dilema, artinya kita itu ada di salah satu sisi, ya kita di persimpangan lah. Nah, dilema etika juga di sini dikatakan bahwa kita itu ada dalam situasi yang benar. Satu sisi nilai benar, satu sisinya juga nilai itu benar. Nah, kita dihadapkan dalam dua sisi yang benar. Itu sih kalau menurut saya. Kalau selama ini, selama Ibu jadi pemimpin nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Selama ini dalam pengambilan keputusan nilai kebajikan yang sama-sama benar. Artinya ini dilema etika ya. Kalau dilema etika yaitu tadi kita langkah pertama yang kita ambil itu kita harus identifikasi dulu. Identifikasi dulu ini dalam termasuk apa saja
Setelah kita identifikasi, kita kumpulkan bukti-bukti fakta yang ada di lapangan, apa saja, siapa yang terlibat di dalamnya. Baru setelah itu kita mencari solusi. Di mana kita dalam mencari solusi itu kita juga perlu mendengar dari berbagai pihak. Iya. Berarti untuk menjalankan keputusan tersebut berarti harus mengumpulkan fakta, kemudian identifikasi solusi, dulu, ya, identifikasi tadi, dulu, ya. Baru bisa kumpulkan ya fakta. dikumpulkan fakta-faktanya tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah yang biasa saya lakukan itu yang pertama itu kan kita mengenali dulu ini kasusnya dia termasuk dalam dilema etika atau dalam bujukan moral. Nah, kalau kasusnya itu bujukan moral, kita sudah tahu nih artinya salah satu sisi itu dia nilainya salah. Nah, di sini kalau menurut saya lebih mudah kita dalam menyikapinya. Sedangkan dalam kasus dilema etika, nah ini kita harus agak hati-hati sedikit karena kita berada di persimpangan yang mana dua-duanya itu nilainya sama-sama benar. Nah, jadi langkah yang saya lakukan sama seperti yang di awal tadi, identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, siapa saja yang terlibat, kapan, kejadian itu di mana. Setelah kita identifikasikan, baru kita kumpulkan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian bagaimana kita juga harus mendengar siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu kita duduk bersama, kita cari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Yang tidak merugikan dua belah. Iya, benar sekali. Tidak ada salah satu yang diuntungkan seperti itu ya Bu iya. ya. Kemudian hal-hal apa saja nih menurut Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif itu yang pasti sih kita musyawarah. Nah, yang mana pada saat kita bermusyawarah itu kita bisa mendengar, melihat, menilai dari pendapat beberapa orang. Karena kan walaupun kita sama satu warga sekolah, tapi kan kita punya sudut pandang yang berbeda. Nah, kita gali dari berbagai sudut pandang yang ada, kemudian baru kita tarik kesimpulan yang tentunya itu juga harus tetap dalam prosedur yang ditaati dan rujukan yang berlaku. Oke. Berarti tetap kembali kepada musyawarah tadi ya Bu. Tetap. Ya. Baik, baik Bu. Selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah bagaimana kita membuat keputusan yang terbaik, yang mana hasil dari keputusan itu kalau bisa kita tidak bisa merugikan salah satu pihak. Kalau bisa menguntungkan, alhamdulillah, tapi paling tidak itu kita tidak merugikan salah satu pihak. Oke. Balik lagi Bu ya, harus saling menguntungkan begitu iya. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, dalam menyelesaikan suatu masalah, tadi tentang tata kala atau jadwal ya. Kalau secara pribadi, saya nggak punya jadwal. Artinya kita lihat dulu kasus yang ada, kita identifikasi dulu apakah kasusnya ini tergolong kasus yang mudah atau kasus yang sulit. Kalau kasus itu menurut pandangan saya ini kasusnya tidak terlalu sulit nih, bisa kita langsung selesaikan saat itu juga di tempat. Tentunya kita tetap mencari sumber dari tetap mendengar pendapat dari orang lain. Nah, tetapi kalau misalkan kasus ini lumayan berat, artinya kita nggak bisa tuh langsung, tetap kita menggunakan prosedur yang ada, kita cari fakta dulu yang mana itu
mungkin 1 atau 2 kali pertemuan sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Berarti ketika kasus itu dinilai tidak terlalu berat, mungkin bisa langsung bisa diselesaikan. segera Ya, diselesaikan. ketika kasus itu dianggap mungkin membutuhkan banyak sekali pihak yang terlibat, mungkin perlu waktu. Kita perlu waktu. Baik, selanjutnya adakah faktor-faktor atau apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, tentunya saya memerlukan saran dari warga sekolah yang pastinya khususnya para senior yang usianya sudah lumayan lah, mereka istilahnya sudah banyak makan garam. Nah, kemudian di samping itu saya juga biasanya berkolaborasi sharing dengan pengawas. Di samping pengawas saya juga sharing dengan koordinator wilayah. Artinya dalam menyikapi semua permasalahan kita tidak bisa sendiri. Kita tetap memerlukan saran pendapat dari orang lain. Baik, berarti walaupun Ibu di sini kepala sekolah ya, berarti tidak semata-mata Ibu harus otoriter misalnya, berarti harus juga kita melibatkan warga sekolah begitu ya, kemudian atasan kita juga, seperti itu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu adalah bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan. Dalam kita menyikapi sebuah permasalahan, otomatis kita belajar sabar. Nah, karena kan kita harus mendengarkan pendapat orang lain, kita melihat pandangan orang lain, yang mana kita dituntut untuk bisa lebih bijaksana. Nah, bijaksana dalam mencari solusi sebuah keputusan yang sekiranya keputusan itu tidak merugikan. Ya, kalau bisa sih semua pihak diuntungkan dengan keputusan yang sudah saya buat itu. Baik, cukup ya Ibu ya beberapa pertanyaan dari saya. Kalau bisa saya simpulkan dari wawancara yang sudah kita lakukan pada hari ini, ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira ini masuk di bujukan moral atau dilema etika ya, kemudian kita identifikasi lagi masalahnya itu berat, ringan ya, kemudian juga menjadi seorang pemimpin dibutuhkan sekali sebuah kebijaksanaan begitu ya Ibu ya. Jadi dalam suatu penyelesaian masalah mungkin kata Ibu tadi harus melibatkan semua warga sekolah, semua orang yang terlibat seperti itu ya, agar setiap keputusan kita itu tidak merugikan salah satu pihak gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini ya, untuk membantu saya dalam pengerjaan demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini ya. Semoga ilmu yang saya dapat pada hari ini bisa saya terapkan di kemudian hari. Terima kasih. Semoga Ibu. Sukses dan lancar kegiatannya. Baik, terima kasih Ibu.